Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nur Arafizal. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Tradisi Robo-Robo dalam Kehidupan Masyarakat. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Nusantara dosen pengampu Salman Al-Farisi, MPD. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga segala aktivitas yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar, selalu membawa keberkahan. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tidak luput. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Salman Al-Farisi, MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah Islam Nusantara yang telah membimbing dan memberi arahan kepada kami. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam ini, saya mohon maaf dan saya harap saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan dalam makalah kedepannya. Dan saya berharap makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita di mata kuliah Islam Nusantara. Pendahuluannya, latar belakang Indonesia memiliki keberagaman tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas masyarakat daerah. Salah satu tradisi budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Melayu adalah tradisi robo-robo. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk peringatan sejarah serta tingkatan rasa syukur yang mengandung nilai religius, sosial, dan budaya. Rumusan masalah dalam kehidupan masyarakat, tradisi robo-robo berperan sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan melalui berbagai kegiatan bersamaan. Tradisi ini juga menjadi media pewaris nilai-nilai luhur serta pengingat akan sejarah dan identitas budaya masyarakat setempat. Namun, perkembangan zaman dan arus modernisasi menimbulkan tantangan terhadap kelestarian tradisi robo-robo. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk memahami makna dan peran tradisi robo-robo dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Rumusan masalahnya, bagaimana tradisi robo-robo dalam kehidupan masyarakat? Kedua, bagaimana peran tradisi robo-robo dalam mempererat kehidupan masyarakat? Ketiga, bagaimana pelestarian robo-robo di era modernisasi? Tujuannya untuk mengetahui tradisi robo-robo dalam masyarakat. Kedua, untuk mengetahui peran robo-robo dalam masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pelestarian robo-robo di era globalisasi. Pembahasan pertama, tradisi robo-robo dalam kehidupan masyarakat. Yang kita ketahui saat ini, proses pelaksanaan robo-robo diawali dari tolak bala yang dilakukan 2 minggu sebelum acara inti dimulai. Namun, ada pelaksanaan robo-robo tersebut terbagi menjadi 2. Pertama, yakni dalam lingkungan keraton Amantubillah dengan rajanya, yaitu Pangeran Ratu Mula Wangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim. Pada lingkungan keraton dilaksanakan diawali dengan raja melakukan tolak bala di depan keraton bersama masyarakat sekitarnya. Kemudian, rombongan para raja pergi ke sungai dari belakang keraton menuju Sungai Kuala secara menggunakan galaberang sampan. Selanjutnya, rombongan raja melakukan tolak bala dengan umat melanggar beras kuning dan kain putih ke sungai. Dan setelah itu dianjurkan dengan pesta rakyat seperti panjat pinang dan lomba balap sampan. Kedua, pada lingkungan masyarakat diawali dengan melakukan tolak bala di setiap rumah, kemudian dilanjutkan dengan saprahan di depan rumah masing-masing. Adapun makanan yang disajikan dalam saprahan ialah ketupat, lontong, ayam, opor, rendang, dan sambal udang. Nilai gotong royong yang dapat di dalam robo-robo bisa menjadi contoh kepada generasi muda agar bisa bekerja sama dengan orang lain
sehingga bisa mempererat hubungan persaudaraan. Peran tradisi robo-robo dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan kajian jurnal kebudayaan, tradisi robo-robo merupakan tradisi masyarakat yang berfungsi sebagai bentuk peringatan sejarah, ungkapan rasa syukur, dan doa bersama. Peran tradisi robo-robo dalam kehidupan masyarakat dimaknai dengan fungsi tradisi adat dalam menjaga kelestarian budaya, memperkuat identitas sosial, serta mempererat kebersamaan dan nilai religius masyarakat. Adapun peran-peran yang berpengaruh di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mempererat hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Robo-robo menjadi salah satu wadah dalam mempererat hubungan kekeluargaan antar masyarakat. Terlebih lagi banyak masyarakat yang berada di luar daerah datang untuk menghadiri tradisi robo-robo tersebut, sehingga terciptanya interaksi antara masyarakat yang kemudian menjadi sarana mempererat hubungan satu sama lain. Selain itu, dalam mempersiapkan robo-robo, masyarakat bekerjasama agar acara tersebut bisa berjalan dengan lancar, seperti mempersiapkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dalam mempersiapkan makanan, setiap masing-masing keluarga membawakan makanan yang mereka buat dan kemudian dimakan bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, tradisi robo-robo berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Yang kedua, mengembangkan potensi kearifan lokal. Robo-robo ini dapat mengembangkan potensi kearifan lokal suatu daerah sehingga generasi muda turut serta dalam melaksanakan dan melestarikan budaya hingga anak cucu mereka. Destinasi wisata robo-robo dapat menjadi objek atau destinasi wisata suatu daerah sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi para turis lokal maupun asing yang penasaran dan robo-robo tersebut. Selain itu, dengan adanya robo-robo yang menjadi destinasi wisata, masyarakat yang ada di sekitar akan terbantu ekonominya sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat tersebut. Robo-robo menjadi sarana masyarakat dalam mengembangkan UMKM mereka. Terlebih lagi ada turis atau wisatawan dan media yang ikut meliputi robo-robo tersebut, sehingga masyarakat yang belum pernah melihat budaya robo-robo menjadi tertarik dan ingin pergi ke tempat acaranya kegiatan tersebut untuk melihat secara langsung. Oleh karena itu, tradisi robo-robo menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi masyarakat. Selain dapat mendapatkan keuntungan ekonomi, mereka juga dapat mempromosikan barang-barang atau tempat-tempat yang terdapat di daerah tersebut. Salah satu contohnya ialah Mempawah yang menjadi daya tarik turis lokal maupun asing karena adanya budaya robo-robo, sehingga menjadi kesempatan masyarakat sekitar dalam mempromosikan pantai atau tempat-tempat cantik lainnya di Mempawah. Yang ketiga, pelaksanaan pelestarian robo-robo di era globalisasi. Tradisi ini memiliki arti kebiasaan seperti adat, bahasa, kepercayaan, dan sebagainya yang diwariskan secara turun-temurun dan generasi ke generasi agar terus dilestarikan hingga saat ini. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah, terdapat wisata tematik yang budaya terjadi di robo-robo mengatakan bahwa robo-robo merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh raja-raja maupun anak keturunan Raja Istana Amantubillah Mempawah serta masyarakat dari dulu hingga saat ini. Budaya robo-robo termasuk dalam satu antara warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan pada 27 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perayaan tradisi robo-robo tidak hanya menjadi wisata budaya lokal, namun juga wisata budaya nasional setiap tahunnya. Sebagai sebuah peristiwa sejarah dan budaya, ritual robo-robo selain bersifat seremonial juga bentiansa sakral dengan simbol-simbol yang digunakan. Setiap proses ritual yang dilaksanakan
robo-robo semuanya memiliki nilai-nilai yang patut kita junjung tinggi agar nilai tersebut tidak pudar seiring berkembangnya era globalisasi dan kemajuan teknologi. Baik, penutupnya, kesimpulan berdasarkan kajian dalam Jurnal Kebudayaan dan Antropologi, tradisi robo-robo merupakan tradisi masyarakat Melayu Kalimantan Barat yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal, penguat identitas sosial, serta media mempererat solidaritas dan kebersamaan masyarakat. Selain itu, tradisi robo-robo juga mengandung nilai religius sebagai bentuk rasa syukur dan bersama, sehingga kontribusi dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Saran: berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar tradisi robo-robo terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan budaya dan ketertiban aktif masyarakat. Dan juga diharapkan dapat mendukung pelestarian tradisi ini melalui dokumentasi, pembinaan, dan pengembangan kegiatan budaya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi robo-robo tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan di kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.